Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Awaken in Heal. Kali ini saya ingin membahas seputar P3K. Bagaimana Bapak Ibu serta kawan-kawan untuk melihat pesaing, tentunya sesama mapel. Terserah Bapak Ibu mapel apa. Nah, jadi untuk tahun 2023 ini sedikit diberikan kemudahan dan terbuka karena ada live score-nya. Terus juga dari jadwal kita bisa melihat biasanya tidak bisa kita mengikuti ujian di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh Pemda masing-masing, karena di situ sudah masuk ke data UPT BKN di wilayah masing-masing. Nah, ini contohnya, misalnya ada teman-teman yang merangkum, jadi yang cerdik itu diletakkan paling atas karena misalnya sudah dianggap mendapat afirmasi. Nah, walaupun ada tanya jawab dari kanal YouTube Menpan RB bahwa afirmasi itu tidak diberikan bagi yang guru yang memiliki cerdik P2 ataupun P3. Nah, tapi saya cross check itu tidak ada tanya jawab yang terbaru itu. Bisa dipastikan video itu tahun 2022 karena memang sesuai dengan pernyataannya. Tahun 2022 itu memang cerdik tidak berlaku untuk P2 dan P3. Berlaku hanya untuk guru di kategori umum saja pada saat itu. Nah, Bapak Ibu bisa cek. Karena memang teman-teman yang cerdik di tahun 2022 itu, yang selesainya tahun 2023, itu memang banyak yang tidak lulus karena penilaian pimpinan, guru senior, dan pengawas pada saat itu. Karena sudah dianggap nilai sudah ditambah melalui penilaian kinerja tersebut. Nah, jadi cerdik tidak berguna pada saat itu. Nah, untuk tahun ini memang tidak dijelaskan secara detail di Permenpan RB nomor 649 tahun 2023. Bapak Ibu bisa lihat atau download di website resmi P3K Guru Kemendikbud. Filenya nomor 2. Di situ ada file 4 file, jadi yang nomor 2. Bapak Ibu bisa baca di sana. Pasal 66 yang menyatakan guru yang memiliki sertifikat pendidik itu akan mendapatkan tambahan nilai 100% dari nilai kompetensi teknis di situ. Nah, memang tidak disebutkan di juknis atau di Menpan RB itu hanya guru kategori umum saja, itu tidak ada. Bapak Ibu bisa cek, atau saya mungkin belum terbaca. Nah, jadi untuk melihat perangkingan, sekarang kita bisa melihat contohnya misalnya di sini. Di sini Bapak Ibu bisa melihat, memantau. Nah, ini saya contohkan. Bisa dipantau. Ini saya contohkan UPT BKN Batam. Jadi hari ini masih ada yang live. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Hari ini masih ada yang tes tanggal 30 November sesi 3. Nah, ini dari jam 12 tadi mungkin, atau pas jam 2. Nah, ini sudah masuk orangnya. Jadi sedang berlangsung. Bapak Ibu bisa lihat tuh layarnya live. Ini UPT BKN Batam. Jadi Bapak Ibu bisa memantau di sini. Nah, tentu yang pada saat mereka ujian nilainya kan belum berakhir. Nah, yang sudah berlalu bisa Bapak Ibu lihat, misalnya yang semalam. Nah, yang tanggal 30 sesi 2 sudah bisa dilihat nilai fullnya. Bisa diklik di akhir video, bisa dilihat pesaing kita itu nilainya berapa dibandingkan dengan nilai kita, kira-kira kita berada di posisi berapa. Nah, jadi misalnya mapel apa, kira-kira mapel bahasa Indonesia, di jadwal itu yang sudah diberikan kepada kita di share itu kan ada nama-nama gurunya. Nah, total guru bahasa Indonesia misalnya ada berapa yang mengikuti tes, ada 100. Nah, tinggal kita cari satu-satu di lab score ini, itu bisa ketemu. Nah, jika tidak ada, kemungkinannya tentu hanya satu, dia tidak ikut ujian atau tidak datang.
Nah, atau mungkin hal-hal lain. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pesaing kita dengan mengecek dari jadwal nama-namanya dan di lab score ini. Nah, nanti bisa Bapak Ibu merangking manual seperti teman saya yang ini, yang dilakukan oleh teman saya ini kurang lebih. Ini masih lagi menganggap cerdik itu nanti akan guru-guru yang cerdik itu mendapat afirmasi. Jadi nilai teknisnya full 450, ditambahkan nilai sosiokultural dan wawancara. Nah, jika nilai murni, nah tinggal tarik saja. Jadi nilai tertingginya siapa? Jika misalnya mengandalkan nilai murni misalnya. Nah, tapi menurut saya tidak fair. Kenapa tidak fair? Yang sudah mengabdi 3 tahun dengan yang mengabdi 40 tahun, 15 tahun itu kemampuannya pasti berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat nilai yang non cerdik itu tinggi. Nah, ini nilai tertingginya. 595, 593, 583, 580. Nah, ini non cerdik, bayangkan Bapak Ibu. Nah, ini di bawahnya. Sedangkan yang cerdik itu rendah-rendah. Nah, hanya ada 2 orang yang tinggi, 582, 580. Yang selain daripada itu tidak begitu tinggi. Nah, 575 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya menggunakan nilai murni, maka bisa saja yang cerdik tersingkir. Nah, contohnya kita ambil yang batas terakhir. Nah, ibu ini. Nilai totalnya hanya 474. Nah, 478. Tidak sampai 500. 3 orang tidak sampai 500. Jika misalnya berdasarkan nilai murni, maka bisa kita pastikan mereka bertiga ini tidak masuk dalam 40 formasi yang disiapkan. Ini batas formasi 40. Nah, diurutkan oleh teman-teman sampai 40 batasnya ini. Nah, jadi kalau nilai murni banyak yang tersingkir, yang cerdik. Nah, prediksi saya cerdik tetap diberikan. Ini prediksi saya. Saya juga berdoa. Karena seandainya jika tidak digunakan, ini tidak fair. Karena yang baru mengabdi 3 atau 4 tahun, kemampuannya dengan yang sudah mengabdi 10-15 tahun itu berbeda. Nah, tetap berbeda. Dan juga cerdik tidak dianggap atau tidak berlaku itu juga tidak fair, karena dia sudah mengikuti pendidikan profesi yang begitu sulit. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, silahkan dicari pesaing-pesaing Bapak Ibu untuk memantau mungkin kita berada di posisi atau ranking berapa, sehingga bisa memprediksi gambaran-gambaran secara pribadi saja tentang kelulusan untuk tahun ini. Demikian Bapak Ibu, jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.